Selamat pagi, perkenalkan nama saya Madika Swa Putri dengan NIM 2014101006. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan yang dilakukan ASEAN dalam sengketa permasalahan Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Jadi sebelum itu terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendahuluan terkait dengan permasalahan Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi sengketa Pulau Sipadan atau Ligitan merupakan sengketa kepemilikan yang terjadi antara dua negara, yaitu negara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut dipermasalahkan karena pada tahun 1969 kedua negara tersebut mengakui kepemilikan terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan di antara kedua negara tersebut juga berada pada daerah teritorial yang sama. Nah, dalam terkait masalah tersebut, kedua negara tersebut yaitu Indonesia dan Malaysia sebagai anggota dari ASEAN, lalu bagaimana kebijakan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dua negara tersebut sebagai negara anggotanya. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait apa itu sebenarnya ASEAN. ASEAN merupakan Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dengan membendung 10 negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dengan 5 negara pendirinya yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura melalui dengan ditandatanganinya sebuah deklarasi Bangkok. Dan sekarang ASEAN memiliki 10 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Deklarasi Bangkok adalah persetujuan kesatuan tekad kelima negara untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional. Dengan itu ASEAN memiliki semboyan yaitu satu visi, satu dan satu masyarakat. Ada alasan mengapa ASEAN dibentuk, salah satunya yaitu adanya perasaan senasib di antara negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, terkecuali Thailand, karena pada saat itu Thailand digunakan sebagai batas wilayah kolonial Inggris dan juga sebagai batas wilayah kolonial Prancis. Nah, sebelum itu ASEAN memiliki prinsip. Ada beberapa prinsip ASEAN. Yang pertama yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan wilayah identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua yaitu berkomitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan dan menciptakan perdamaian, keamanan, kemakmuran di antara Asia Tenggara. Dan yang ketiga yaitu penolakan terhadap agresi, ancaman penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya atau bentuk apapun yang sangat bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Dan yang keempat itu mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN, dan selalu menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia atau HAM, dan juga serta untuk memajukan keadilan sosial. Nah, pemimpin bangsa-bangsa di Asia Tenggara berpikiran bahwa perlu untuk membentuk kerjasama regional ASEAN ini karena untuk menciptakan kestabilan ekonomi dan juga kestabilan sosial di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, berdasarkan dengan deklarasi Bangkok, tujuan dibentuknya ASEAN yaitu ada 7. Yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan juga untuk perkembangan kebudayaan Indonesia. Yang kedua yaitu untuk memajukan kestabilan dan perdamaian regional. Yang ketiga yaitu untuk memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negara-negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat yaitu menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian. Dan untuk yang kelima yaitu kerjasama yang besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya.
Yang keenam yaitu memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara. Yang ketujuh yaitu memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Dan berikut adalah itu adalah beberapa tujuan dari dibentuknya ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN berdasarkan dengan deklarasi Bangkok. Nah, maka dari itu ASEAN dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sebagai organisasi regional yang terletak di Asia Tenggara, ASEAN memiliki peranan untuk menjaga kesejahteraan perdamaian di negara-negara Asia Tenggara. Dalam mengenai kasus ini terkait dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan antara negara di Asia Tenggara. Namun akan tetapi sangat disayangkan bahwa dalam permasalahan konflik regional, ASEAN ini sangat meminimal perannya dalam pemecahan perbatasan. Karena menurut ASEAN hal tersebut termasuk ke dalam konflik domestik bagi setiap negara, dan ASEAN tidak memiliki hak untuk ikut campur di atas permasalahan tersebut. Namun hal untuk itu ASEAN membentuk suatu dewan tinggi atau juga disebut sebagai hak konsul untuk menyelesaikan masalah-masalah regional. Dibentuknya dewan tinggi ini yaitu memiliki tugas untuk memutuskan persoalan dan atau sengketa-sengketa terkait dengan kawasan serta juga terkait klaim teritorial. Indonesia dan Malaysia yang seperti kita ketahui mereka termasuk ke dalam 5 anggota yang ikut serta dalam pembentukan ASEAN. Maka dari itu pada bab keempat dari treaty tersebut mewajibkan anggota-anggotanya yang sedang berada dalam dispute untuk refrain from the threat or use of a force, dan selalu harus mencari penyelesaian di antara mereka melalui perundingan yang ada pada pasal 13, dan pada pasal 14 menyatakan bahwa penyelesaian dispute tersebut juga dapat dilakukan melalui Dewan Tinggi, dan Dewan Tinggi sesuai dengan pasal 33 yang ada pada Piagam PBB. Nah, maka dari itu penyelesaian dari sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia terkait pemilikan Pulau Ligitan dan Sipadan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melakukan melalui mediasi. Namun dalam melakukan perundingan mediasi tersebut, kedua belah pihak tidak mendapatkan keputusan yang membakat. Oleh sebab itu, mereka melakukan dalam jalan pihak ketiga, yaitu melalui Dewan Tinggi ASEAN tadi. Namun akan tetapi, dalam penyelesaian tersebut, Indonesia mengajukan untuk melalui Dewan Tinggi, akan tetapi Malaysia menolaknya, karena menurut Malaysia, jika permasalahan tersebut dibawa ke Dewan Tinggi ASEAN, maka Malaysia sendiri akan mendapatkan kerugian, karena diketahui Malaysia merupakan negara Asia Tenggara yang banyak memiliki konflik perbatasan dengan negara ASEAN lainnya. Maka dari itu pada kedua belah pihak pada tanggal 13 Mei 1997 mesepakati untuk special agreement untuk menyelesaikan sengketa pemilikan Sipadan dan Ligitan melalui proses adjudikasi ke Mahkamah Internasional. Dan pada tanggal 2 November 1998, special agreement dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Peran Malaysia sebagai negara yang memiliki in-code title pihak yang tidak memiliki dokumen lengkap dengan mengenai sesuatu, dan Indonesia perannya define title, di mana pihak yang memiliki peranan pasti pada satu hal. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Mahkamah Internasional, keputusan yang diambil adalah pertama, Mahkamah Internasional menolak klaim perjanjian 1891 oleh Indonesia karena perjanjian tersebut tidak dianggap melakukan delimitasi batas perairan. Dan kedua, the right conscience atau penyelesaian kedaulatan tidak dapat dijadikan dasar klaim suatu wilayah oleh Mahkamah Internasional karena tidak ada bukti kuat mengenai kepemilikan sebuah argumen dari Indonesia. Maka dari itu argumen Indonesia dan Malaysia ditolak oleh Mahkamah Internasional dan diambil berdasarkan effective computation yang dilakukan Malaysia. Malaysia pada saat itu melakukan sebuah penangkaran telur penyu ataupun pembentukan cagar alam di Pulau Sipadan dan Ligitan, dan Indonesia
tidak melakukan sama sekali sebuah kebijakan di pulau itu. Maka dari itu, Mahkamah Internasional mengambil keputusan yang bulat bahwa Pulau Sipadan dan Gigitan jatuh ke tangan Malaysia dan Indonesia tidak berhasil dalam mempertahankan Pulau Sipadan dan Gigitan. Nah, oleh sebab dan akhirnya Indonesia menerima keputusan tersebut. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan kebijakan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Gigitan. Saya mohon maaf jika mungkin ada kesalahan kata atau beberapa materi yang kurang dalam penyampaian kali ini. Saya ucap mohon maaf sebesar-besarnya dan sekian terima kasih.